Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam tema kita ingin belajar tentang keseimbangan beribadah antara ibadah yang ritual dan ibadah sosial. Para sobat seguru sekalian, semoga kita semua hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan sehat walafiat. Semua tadi keadaan kita baik, kita sehat, ya kita beragama Islam, ya kita masih bisa berjalan, masih bisa menghirup udara segar luar biasa ini, semua itu adalah nikmat Allah yang luar biasa. Nikmat yang sangat besar dari Allah SWT yang itu perlu kita syukuri. Ya, di mana kita tahu bahwa Islam itu adalah nikmat yang besar, Allah sendiri yang menyatakannya dalam Quran surat ketiga, ya, surat kelima, ayat ketiga. Salah satu potongannya berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Islam ini adalah dinyatakan oleh Allah sebagai agama yang sempurna, agama yang Allah ridhoi, dan agama yang menjadi nikmat buat kita. Oleh karena itu kita bersyukur atas semuanya. Para sobat syukur sekalian, memang kemudian kita perlu ya mendefinisikan syukur itu apa, ya, dan kenapa kita bersyukur. Nah, kira-kira syukur itu adalah bentuk rasa imbal balik kita ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita telah diberi nikmat yang begitu banyak, ya, mulai dari nikmat dilahirkan sebagai Muslim, nikmat mendapatkan rizki yang luar biasa, kesehatan, pendengaran, dan itu semua adalah nikmat. Nah, kalau kita bersyukur, Allah janjikan justru ya nikmat kita akan ditambah. Jadi surat Ibrahim di antaranya Allah berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum, ini juga potongan ayat ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu janji Allah pasti benar. Apalagi dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat ya, ada lam taukidnya, yang itu artinya memastikan akan terjadi. Maksudnya apa? Kalau kita bersyukur kepada Allah, insya Allah ya dipastikan Allah akan menambah nikmat yang kita terima. Ya. Tetapi kalau kita ingkar, kalau kita kufur kepada nikmat Allah itu, maka justru itu akan menjadi penyebab malapetaka buat kita. Ya, yaitu apa? Allah menjanjikan azab. Ya. Walaupun mungkin saya kira memang tidak akan langsung ya. Karena Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Mungkin sekali kita ingkar nggak langsung diazab, ya 2 kali ingkar mungkin terus diingatkan. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita mendapatkan azab dari Allah, karena Allah menyebutkan sendiri inna adzabi lasyadid. Syadidnya pun bukan hanya syadid tapi pakai la syadid, artinya betul-betul itu azab yang sangat pedih, yang sangat dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa sobat seguru, insya Allah akan kita lanjutkan ya bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sobat seguru sekalian, kali ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang aja. Kalau kita sudah pernah dikasih oleh Allah dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang banyak, kita merasakan nikmatnya, harusnya timbal baliknya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara bersyukur kita kepada Allah adalah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa itu pengertian ibadah? Ya, gampangnya begini. Ibadah itu adalah kullu amalin, setiap amal ya. Ma yuhibbuhullah wa yardha ya. Apa yang amal itu dicintai oleh Allah dan Allah ridho kepadanya. Minal aqwal, dari perkataan, kemudian juga af'al, perbuatan-perbuatan yang itu mungkin terucap maupun tidak terucap, ya, yang atau sirriyah maupun yang alaniyah,
yang tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah. Itulah definisi ibadah, ya. Jadi secara umum begitu. Nah, itulah jadi dengan definisi ibadah yang luas begitu, apapun yang kita lakukan di dunia ini, nanti insya Allah memungkinkan ya dapat dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang para ulama telah membagi ibadah itu dalam dua bentuk ya, yang sudah kita kenal insya Allah. Pertama adalah ibadah yang mahdho, atau dalam bahasa lain adalah ibadah yang khusus ya. Ibadah khusus ini nanti lebih terkesan individual maknanya atau artinya adalah yang menerima manfaat lebih banyak daripada ini adalah yang melakukannya sendiri begitu. Ibadah mahdho ini kalau dari rukun Islam yang kelima, yang ada 5 itu misalnya adalah kita baca syahadat. Itu kan kita yang baca, ya kita yang jadi muslim, kita dapat manfaat. Itu ibadah kita membaca syahadat. Kemudian yang sholat, hampir sama. Sholat juga kita yang sholat, kita dapat pahala ya. Tapi kemudian ada ibadah yang setelah itu misalnya bayar zakat. Nah itulah berarti sudah mulai ibadah yang meskipun ini mahdho ada manfaatnya sosial. Ya, jadi ibadah mahdho itu ibadah yang khusus, syaratnya ada 3. Ya, ibadah itu pertama niatnya kita ikhlas karena Allah. Yang kedua ada dalilnya, ada perintah dari Allahnya. Ya, ketiga adalah kaifiatnya. Kaifiat itu tata caranya merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi gampang, niat, ya, syariat, kaifiat. Ya. Ya, tadi ibadah yang mahdho itu yang khusus, yang memang dari sononya begitu, nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah. Contoh haji harus ke Mekah, ya, nggak boleh haji ke Aceh ataupun ke tempat yang lainnya, gitulah. Jadi ibadah mahdho itu ibadah yang sudah khusus, dalilnya begitu, contohnya begitu, dan kita tinggal begitu aja, meniru, ya, yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Dan ibadah ini ya disebut dengan ibadah mahdho tadi khusus yang biasanya manfaatnya banyak kita yang menerima. Ya. Nah yang kedua adalah ibadah yang ghairu mahdho. Ini ibadah yang sifatnya umum. Ya, ya ini ibadah yang lebih luas sebetulnya. Syaratnya saya ungkap syaratnya dulu biar gampang. Syaratnya satu niat karena Allah ya semata. Yang kedua pelaksanaannya itu membawa maslahat, bukan maksiat, ya. Karena ini ibadah yang sangat terbuka. Ya, ini bisa dipakai di mana saja, kita di mana saja. Ibadah misalnya, contoh ibadah ini ya. Kita di jalan lagi berjalan, kalau duri mungkin nggak ada, tapi kira-kira nemu batu sandungan yang kalau nanti orang naik motor bisa jatuh atau apa gitu, kita singkirkan, ya. Itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya masih ingat, dan kita semua ingat, ada surat yang dari Muqaddimah di depan saya bacakan, surat yang sangat pendek ya, Al-Kautsar, surat ke-108, ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Jadi, sekaligus kita menghubungkan antara nikmat Allah yang banyak dan ibadah itu di sini, di surat ini ya. Allah menyatakan sungguhnya ya, Allah telah memberikan, walaupun khitab ayat ini kepada kepada Rasulullah ya, ya. Tetapi ini juga untuk kita semua. Inna a'tainaka al-kautsar. Ini nikmat yang begitu banyak, ya. Kemudian apa? Kata Allah, bentuk dari kamu yang sudah dapat nikmat banyak itu, fasalli kata Allah, salatlah kamu li rabbika. Ya, salat ini tujuan tentu kepada Allah ya kan. Pertamanya juga kalimat sholat kan Allahu Akbar. Ini menggambarkan ibadah yang mahdho. Ya, ibadah-ibadah yang ritual. Wanhar, berkorbanlah. Maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Nah kalau kita lihat hewan kurban itu, meskipun itu yang menyembelih orangnya kaya, ya, dia tetap berhak atas hewan kurbannya itu. Mau diberikan semua untuk fakir miskin juga boleh. Ya, termasuk yang menerima itu juga nggak dibatasi hanya fakir miskin saja. Itulah ibadah yang ghairu mahdho. Artinya apa? Kita sekarang menjadi tahu bahwa ada ibadah yang sifatnya ritual, ya, yang tadi manfaatnya untuk diri sendiri lebih banyak begitu, dan ada ibadah yang sifatnya sosial itu, yang lebih banyak kita berinteraksi dengan manusia, pelaksanaannya juga sangat membutuhkan kehadiran manusia yang lain dan juga sisi manfaatnya itu akan dirasakan oleh manusia-manusia atau orang-orang lainnya di sekitar kita. Itulah pemirsa sekalian, sobat seguru yang beriman,
kita sudah menjelaskan tentang cara bersyukur, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kan kita lanjutkan berikutnya. Sobat seguru sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan tentang keseimbangan antara ibadah ritual dan sosial. Pertanyaannya adalah mengapa harus seimbang? Sederhana saja, ya. Kalau hidup kita ini misalnya tiap hari kita makan, porsinya itu seimbang, antara gizi-gizinya ada semua, insya Allah gizi yang masuk, yang kita rasakan juga insya Allah lebih baik ya. Daripada makan misalnya isinya karbohidrat semuanya, nanti pasti ada masalah. Ya, begitulah ibadah juga ya, harus seimbang antara yang ritual ya dan juga sosial. Tetapi harus diingat juga yang ritual ini harus tercapai terlebih dahulu dan dia nggak boleh minus ya. Seperti sholat nggak boleh ditinggal ya, dalam pengertian misalnya gini, ada dalil yang menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, itu kan sebetulnya menunjukkan keterhubungan antara sholat sebagai ibadah ritual itu supaya berkaitan dengan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, itu kan jelas hubungannya. Tapi dalil seimbangnya saya akan sampaikan bahwa Allah sendiri menegaskan semesta raya ini berjalan dengan baik itu karena seimbang. Ya, Allah juga perintah kita hidup seimbang. Wa aqimul wazna bil qisti wala tuhsirul mizan. Itu surat Ar-Rahman ya. Kita sudah sebagian kita pada hafal. Dan keseimbangan itu menuju kepada keadilan. Nah, lebih jauhnya bagaimana? Allah juga menjelaskan ya, i'diluhu aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi kronologinya begitu. Kita ibadah seimbang antara yang ritual dan sosial, itu berarti kita telah berbuat adil, ya, telah bahkan menjadi takwa. Dan kalau sudah adil itu kita menjadi orang yang bertakwa, menurut takwa kita surga, begitu ya. Kemudian berkaitan dengan masalah keseimbangan ini, bahkan ya ibadah-ibadah yang sosial itu, contoh kita lihat dulu, misalnya dalam kita beriman itu kepada Allah yang nggak bisa dilihat kan, gaib, ya. Tapi juga harus beriman kepada Nabi, ya, kepada Rasulnya. Kita diperintahkan juga untuk misalnya banyak berzikir, tapi juga diperintahkan juga untuk berjihad, gitu. Jadi imbang tuh. Islam tuh programnya begitu supaya orang tidak seperti di Menara Gading, dia orang soleh, banyak ibadah, tapi ke saudaranya nggak ada manfaatnya. Dan ini tentang hal ini banyak dijelaskan oleh Rasulullah dalam periode di mana ketika kaum muslimin baru pertama berhijrah, ya, dari kota suci Mekah ke Madinah, itu kan kondisinya betul-betul luar biasa susahnya gitu. Madinah habis-habisan, ya, habis perang besar antara mereka sendiri, yaitu Suqa dan Hajrat. Tentu ekonomi mereka juga sedang tidak baik, ya. Ibarat cadangan devisanya itu kecil, malah datang sekarang orang berhijrah dari Mekah dengan banyak juga kan. Yang kalau hijrah itu pasti nggak bawa apa-apa kan. Oleh karena itu Rasulullah banyak mengeluarkan hadis-hadis yang berkaitan ibadah sosial, itu banyak sekali hadisnya, ya. Setidaknya ada 9 yang pernah saya pelajari gitu. Maknanya apa? Bahwa memang pembuktian dari ibadah kita yang ritual itu ya, justru ada pada ibadah yang sosial. Misalnya disebutkan oleh hadis itu misalnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu li akhihi. Tidak dikatakan beriman, bisa jadi makna tidak sempurna iman seorang sebelum dia mencintai saudaranya, tadi kebalik ya, mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini kan berarti arahan untuk kita menerima saudara kita, ya, seperti kita menerima diri kita sendiri, ya. Begitu. Jadi sampai pada tingkat cinta, bukan hanya semacam lip service doang. Nah, hari ini kita butuhkan itu. Kita ngaku saudara, kita teman akrab harus dibuktikan. Dan bahkan betul juga. Ya, ibadah-ibadah sifatnya sosial itu, ini ada satu riwayat ya, yang sudah sangat masyhur ya. Amal yang terbaik dari kita, orang sering mengangkat hadis ini, khairun nas anfa'uhum linnas, itu benar. Ya. Jadi manusia yang baik itu kalau dia bisa menghadirkan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk manusia lain. Bahkan di hadis yang lain disebutkan bahwa iktikaf di Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi, selama sebulan penuh itu masih kalah nilai urgensinya, nilai ibadahnya dengan kalau kita ya
menunaikan hajat kebutuhan saudara kita. Ya. Jadi orang yang sebulan penuh, padahal di Masjid Nabawi itu kan ibadahnya luar biasa, maksudnya pahalanya 500 kali dari ibadah kita di masjid yang lain. Ya, kata Rasulullah, al-an, ya, amsi ma'akhi, ya fi hajatin ahabbu ilayya mimma an a'takifa, ya fi hadzal masjid, yakni Masjidal Madinah syahrun. Nah, ini dalilnya luar biasa. Menunaikan hajat saudara kita, meskipun itu di bulan Ramadan, orang itikaf, kan misalnya kita bagi-bagi zakat ya muter, keliling, kan kita nggak itikaf. Itu ternyata kata Nabi, itu lebih Nabi cintai, ya, ketimbang itikaf, ya, sebulan penuh di Masjid Nabawi. Luar biasa. Inilah kehebatan dari ibadah sosial. Pemirsa, setelah ini akan kita simpulkan ya tentang makna ibadah, keseimbangan antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Pemirsa, seguru sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT, tibalah kita akan menyimpulkan dari kajian kita hari ini, inspirasi dari Quran surat Al-Kautsar tadi itu ya, bahwa intinya adalah kita oleh Allah setelah diberi nikmat begitu banyak oleh Allah SWT, maka seharusnya kita bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang telah diberikan gratis, cuma-cuma. Memang kadang nikmat itu baru terasa indah ketika kita dikaruniai sakit. Makanya sebelum sakit bersyukur dulu ya. Oleh karena itu, syukur ini juga menjadi bagian dari cara kita untuk terus memperhatikan nikmat itu ada pada kita. Tadi dalilnya sudah ada ya, la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jadi syukur adalah merupakan bentuk ya, terima kasih kita kepada apa? Cara kita berterima kasih kepada Allah yang atas nikmat yang banyak itu. Dan kedua, tadi sudah kita simpulkan juga, cara bersyukur kita itu kita lakukan dalam bentuk ibadah yang seimbang ya, antara ibadah yang mahdhah, ibadah yang ritual maupun ibadah-ibadah yang sosial ya. Ibadah yang berkaitan dengan kehidupan kita beserta masyarakat sekeliling kita. Islamnya kita dengan ibadahnya kita ritual kepada Allah itu harus berdampak, ibadahnya gini, kesalehan pribadi kita ya, jadi tunjukkan kita banyak beribadah ritual kepada Allah harus juga berdampak kepada kesalehan sosial ya. Tidak akan dianggap beriman, misalnya ya, hadis yang lain menyebutkan orang yang dia makan dengan kenyang tetapi tetangganya kelaparan. Ini Islam nggak mengajarkan begini. Harusnya gimana? Dia makan kenyang, minimal tetangganya mendapatkan juga. Kalau tetangganya itu, misalnya kita masak soto, ya, dia bau sotonya, itu kata Rasulullah hadiahkan kepada tetangga walaupun hanya dengan kuah dan sepotong dagingnya. Itu artinya Islam betul-betul ya, memerintahkan kita untuk menjaga keseimbangan sosial itu. Nah, oleh karena itu pemirsa sekalian, apa manfaatnya? Karena seorang sering begitu. Apa manfaatnya buat kita? Kalau kita berlaku tawazun, tadi kan syukur sudah. Kalau kita syukur, insya Allah kita akan dapat nikmat yang terus-menerus. Kalau kita beribadah yang seimbang, maka sungguhnya hubungan kita dengan Allah itu baik, ya hubungan dengan sosial juga baik. Artinya apa? Kita akan menjadi betul-betul manusia yang diharapkan oleh Allah. Apa? Baik kepada Allah, ya, baik kepada seluruh manusia di sekitarnya. Kita sering menyebut itu dengan hablum minallahnya juga baik ya, dan hablum minannasnya itu juga baik. Nah, manusia yang beginilah manusia yang nanti menjadikan Islam itu tercitrakan dengan cara yang baik. Jadi gambar Islamnya itu indah ya, jangan orang ibadahnya kuat tapi ke tetangga nggak kenal. Di tempat mana marah-marah bahkan berbuat zalim. Naudzubillahi min dzalik. Pemirsa, para sobat syukur sekalian yang dirahmati Allah SWT, semoga dengan kajian kita kali ini dapat membuat kita termotivasi untuk banyak beribadah, baik yang ritual maupun yang sosial. Semoga ada manfaatnya. Allahumma fiqh ila akumit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.